sore, kita berjumpa lagi dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema ketika kita merasa takut. Takut itu adalah perasaan yang sangat manusiawi. Ketika kita menghadapi persoalan, masalah, pergumulan di depan kita, yang kita rasa terlalu berat bagi kita, itu menakutkan bagi kita. Nah, kita akan belajar pada sore hari ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang merasa takut. Yang pertama, kita akan belajar dari teladan agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 22 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ayat yang kita baca ini temanya adalah di Taman Getsemani. Ketika Tuhan Yesus akan menghadapi salib yang harus dia jalani. Dia tahu apa yang harus dia alami. Dia tahu seperti apa kejadian yang harus dia hadapi. Dan itu membuat Tuhan Yesus merasa takut. Harus kita ingat ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, ia 100% Tuhan, tapi ia juga 100% manusia. Itu sebabnya ia juga bisa merasakan takut. Dan kita belajar sore hari ini, apa yang Yesus lakukan ketika ia merasa takut. Firman Tuhan katakan, ia bersungguh-sungguh berdoa. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita merasa takut. Mari kita bersungguh-sungguh berdoa, memperbanyak waktu-waktu doa kita. Kita menghadap datang ke hadirat Tuhan, mencurahkan isi hati kita, menceritakan semua permasalahan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Dan firman Tuhan katakan, doa yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberikannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita merasa takut adalah bersungguh-sungguh berdoa. Kemudian yang kedua, kita mau belajar dari Yosafat. Kita akan buka di dalam 2 Tawarik pasal 20. Kita baca ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat merasa takut ketika dia menghadapi kenyataan ada Bani Moab dan Bani Amon yang datang untuk berperang melawan Yosafat. Dan dikatakan jumlah laskar yang datang menyerang itu sangat besar jumlahnya. Dan itu membuat Yosafat takut. Karena Yosafat tahu kekuatannya kecil, tidak akan mampu menghadapi laskar musuh yang menyerang yang begitu besar, yang begitu banyak jumlahnya. Dan apa yang Yosafat lakukan ketika dia merasa takut? Firman Tuhan tadi katakan, ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan kalau kita hari-hari ini sedang merasa takut. Mari kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kalau di ayat yang ke-9, masih di 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu.
karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Jadi Yosafat katakan, kami akan berseru kepada Tuhan, sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan kami. Itulah yang harus kita lakukan. Yosafat mengajak seluruh bangsanya untuk mencari Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan mereka berlutut, mereka menyembah Tuhan. Dan kalau kita baca, bangsa Yehuda ini akhirnya menang dengan cara apa? Mereka menyanyikan nyanyian puji-pujian kepada Allah. Ketika mereka menyanyikan nyanyian pujian, Allah yang berperang bagi mereka, sehingga kemenangan menjadi milik mereka. Dan tempat itu akhirnya diberikan nama Lembah Pujian. Karena itu saya mengajak sore hari ini, kalau kita merasa takut, mari kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sampai kita melihat pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ayat firman Tuhan yang terakhir, Mazmur pasal 34 ayat 18. Firman Tuhan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Inilah janji firman Tuhan buat kita semua. Biar firman Tuhan teramini dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.